warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Ika Maulida di acara Podcast Time, waktunya podcast. Sesuai tema hari ini kita akan membahas tentang malam Lailatul Qadar dengan amalannya. Nah, di samping saya sudah ada narasumber Bapak Iqbal Reza Majid selaku guru agama Islam di SMK Negeri 1 Kendal. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Ika. Bagaimana nih kabarnya Pak Iqbal? Luar biasa, alhamdulillah. Gimana puasanya Pak? Lancar kan Pak? Masya Allah lancar sekali. Alhamdulillah. Pak, mumpung puasa nih Pak, saya pengen nih tanya sama Pak Iqbal tentang malam Lailatul Qadar dengan amalan-amalannya Pak. Nah, yang pertama nih Pak, kenapa sih Pak malam Lailatul Qadar disebut dengan malam 1000 bulan? Oke, terima kasih Mbak Ika. Luar biasa, podcast hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Jadi artinya Qadar itu adalah kemuliaan. Sesuai dengan surat yang diturunkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Ya hatta matla'il fajr. Jadi sudah jelas di situ ayat Al-Qur'an yang turun Mbak Ika. Jadi malam Lailatul Qadar ini bukan hanya malam yang disebut 1000 bulan, tetapi di situ penjelasannya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar ini khairum, lebih baik. Jadi lebih baik khairum min alfi syahr. Dari alfi syahr itu artinya adalah 1000 bulan. Jadi kalau dikalkulasi ya, 1000 bulan itu kalau ditahunkan adalah mencapai kurang lebih 83 tahun. Padahal manusia itu rata-rata usianya ya mungkin tidak sampai 83 ya, mungkin ada sebagian, tapi rata-rata di bawah 83 tahun sudah meninggal. Tapi ini luar biasa, Lailatul Qadar ini disebutkan bahwa malam ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Berarti bisa jadi tidak hanya 1000 bulan, mungkin 1500 atau mungkin 1700 bulan, bahkan 2000. Sehingga malam ini disebut malam yang mulia atau Lailatul Qadar. Dan disebutkan juga dalam ayat sebelumnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu turun saat malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini selain malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, juga malam di mana turunnya Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, benar-benar malam-malam kemuliaannya. Iya, benar. Nah Pak Iqbal, yang kedua nih Pak, keutamaan dari malam Lailatul Qadar sendiri itu apa sih Pak? Ya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang disebutkan jauh lebih baik daripada 1000 bulan ini, dimana ketika manusia, ketika seorang mukmin itu beribadah di dalam waktu Lailatul Qadar, maka ibadahnya dianggap jauh lebih baik daripada dia hidup selama 83 tahun. Jadi ibadahnya itu selama 83 tahun Mbak Ika. Seperti itu. Benar-benar mulia ya Pak malam ini Iya. ya Pak. Nah ini banyak nih, yang ketiga nih banyak banget kayaknya aku temuin nih Pak, kayak pada nanya nggak di TikTok, Instagram, kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi Pak? Ya, selama ini menjadi pertanyaan kita semua umat muslim. Kapan tiba malam Lailatul Qadar? Ada yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Berarti kemungkinan juga bisa datang di awal-awal bulan Ramadan. Entah itu 10 bulan pertama, 10 hari pertama di bulan Ramadan, atau mungkin 10 hari kedua di bulan Ramadan,
dan bahkan 10 hari di terakhir bulan Ramadan. Tetapi nas yang menyebutkan itu jauh lebih banyak ketika Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi antara tanggal 20 sampai dengan 30 Ramadan. Dan juga diperkuat juga malam Lailatul Qadar itu turun di tanggal ganjil di bulan Ramadan. Artinya antara 20 sampai 30 itu berarti antara tanggal 21, 23, 25, 27 dan atau 29 Mbak Ika. Seperti itu. Jadi memang sengaja Allah itu tidak memberitahukan kapan datangnya malam Lailatul Qadar supaya umat muslim beribadah sejak awal di bulan Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Itu motivasi kita untuk terus mendapatkan dan mengejar Lailatul Qadar. Benar, berarti seperti dirahasiakan ya Pak? Iya, benar sekali. Nah, yang terakhir nih Pak sebelum saya tutup, kira-kira manfaat apa sih Pak yang mungkin kita bisa dapat dari malam Lailatul Qadar itu? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu tiba dan kita terbangun mendirikan malam atau qiyamul lail, sholat tahajud, baca Al-Quran dan ibadah sebagainya, maka ibadah kita seperti itu tadi dianggap kita telah beribadah selama 83 tahun kurang lebih. Jadi luar biasanya kita dianggap ibadah selama 83 tahun kurang lebih atau 1000 bulan seperti itu. Jadi kita sebisa mungkin mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar ini supaya kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan ini dengan maksimal, sehingga puasa kita itu benar-benar puasa yang benar-benar mendapatkan hikmah yang besar. Karena puasanya orang itu akan ada 3. Yang pertama puasa yang umum. Puasa umum itu kita hanya sekedar mengejar ini ya, mengejar pahala dan puasanya menahan lapar dan minum saja. Kemudian yang kedua puasanya orang khusus. Jadi puasanya orang khusus ini adalah puasa di mana tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi dia berpuasa juga menahan hatinya, menahan pandangannya, menahan ucapannya, semuanya panca indera ditahan karena dia sedang berpuasa. Inilah puasanya orang khusus. Dan yang terakhir puasanya orang khusus lebih khusus. Jadi puasanya orang yang lebih khusus ini adalah puasanya ketika tidak bisa terlepas dari kalimat Allah, kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan puasanya orang yang lebih khusus ini dia mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Seperti itu Mbak Ika. Nah, itu tadi pemirsa penjelasan mengenai malam Lailatul Qadar dan amalan-amalannya. Nah, untuk Pak Iqbal, terima kasih banyak Pak Iqbal sudah menemani saya podcast bareng di sini. Nah, untuk pemirsa jangan lupa saksikan terus podcast Time spesial bulan Ramadan hanya di channel YouTube SMKC TV. Saya Ika Mulida dan Pak Iqbal pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.